Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsir Raditya Ania dengan NIM H121160303 akan mempresentasikan seminar statistika 2 saya dengan judul Analisis Data Panel Tidak Lengkap Model Komponen Galat Dua Arah dengan metode Restricted Maximum Likelihood, dan pembimbing utama Dr. Andus Seropong MSc, pembimbing pertama Andi Krisnajaya SSC MSc, penguji pertama Anissa SSC MSI, dan penguji kedua Dr. Nurtiti Sunusi SSC MSI. Bagian pertama adalah pendahuluan. Rumusan masalah kami paparkan sebelumnya. Yang pertama adalah bagaimana pendugaan komponen variansi galat dan pendugaan parameter dari model data panel tidak lengkap dengan komponen galat dua arah. Yang kedua itu bagaimana pembentukan model regresi data panel tidak lengkap dengan komponen galat dua arah pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dengan tujuan penelitiannya yaitu pertama memperoleh pendugaan komponen variansi galat dan pendugaan parameter dari model pada data panel tidak lengkap dengan komponen galat dua arah. Yang kedua, membentuk model regresi data panel tidak lengkap dengan komponen galat dua arah pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Di sini kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu memperoleh pendugaan komponen variansi galat dan pendugaan parameter dari model data panel tidak lengkap dengan komponen galat dua arah. Yang kedua yaitu membentuk model regresi data panel tidak lengkap dengan komponen galat dua arah pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Untuk menyelesaikan pokok bahasan yang pertama, kita perlu membentuk model regresi data panel tidak lengkap dengan komponen galat dua arah. Nah, model linear regresi data panel tidak lengkap dengan komponen galat dua arah sesuai persamaan 4.1, di mana EIT-nya sama dengan mu I tambah lambda T tambah VIT. Mu I merupakan pengaruh yang tidak teramati dari waktu ke I tanpa dipengaruhi oleh faktor waktu, dan lambda T merupakan pengaruh yang tidak teramati dari waktu ke T tanpa dipengaruhi oleh faktor individu. Sedangkan VIT merupakan galat yang benar-benar tidak diketahui dari individu ke I dan waktu ke T. Karena error EIT ini diasumsikan identik, independen, dan berdistribusi normal, maka persamaan 4.1 dapat ditulis sebagai berikut dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan pendugaan komponen variansi galat dengan metode Restricted Maximum Likelihood atau biasa disebut REML. Sebelum itu kita membentuk dulu fungsi likelihood dengan asumsi berdistribusi normal multivariat dengan parameter berikut sehingga membentuk fungsi likelihood sesuai persamaan 4.3. Kemudian memaksimumkan nilai fungsi likelihood dapat diperoleh dengan cara memaksimumkan fungsi line likelihood. Misalkan L merupakan fungsi line likelihood, maka fungsi line likelihood terbentuk sesuai persamaan 4.4. Nah, di sini persamaan 4.4 ini merupakan fungsi line likelihood dari penduga ML. Nah, untuk mendapatkan penduga dan RML, Patterson M. Thompson membagi dua fungsi line likelihood dari penduga ML hingga terbentuk fungsi line likelihood yang tidak mengandung parameter beta sesuai yang akan digunakan untuk pendugaan komponen variansi sesuai pada persamaan 2.21. Selanjutnya untuk memperoleh pendugaan komponen variansi dengan memaksimumkan fungsi L1 atau fungsi line likelihood dari persamaan dari penduga RML sesuai persamaan 2.21 sebelumnya dengan mencari solusi turunan pertama terhadap parameter-parameternya, kemudian disamakan dengan 0. Pada bagian A, kita mencari turunan pertama dari fungsi line likelihood terhadap sigma V kuadrat sehingga kita memperoleh turunan pertamanya pada bagian bawah ini. Kemudian setelah kita memperoleh turunan pertamanya, dari hasil turunan pertama itu kemudian disamakan dengan 0 sehingga diperoleh pendugaan sigma V kuadrat. Kemudian berdasarkan persamaan 2.23 di samping ini, pendugaan sigma V kuadrat dapat ditulis seperti berikut sesuai persamaan 4.5. Pada bagian B kita akan mencari turunan pertama dari fungsi line likelihood terhadap PC1 dengan diketahui ini, sehingga turunan pertamanya kita akan jabarkan seperti berikut. Nah, turunan ini kita dapat turunkan dengan menggunakan teori yang ini sehingga kita memperoleh turunan pertamanya. Setelah diperoleh hasil turunan pertama terhadap PC1
Kemudian hasil turunannya disamakan dengan 0. Membentuk persamaan 4.6. Kemudian bagian C untuk turunan pertama dari fungsi lane likelihood terhadap PC 2 memiliki konsep yang sama dengan turunan terhadap PC 1 sehingga diperoleh hasil turunan pertama sebagai berikut. Selanjutnya hasil turunan pertama itu disamakan dengan 0 sehingga diperoleh persamaan sesuai persamaan 4.7. Nah, persamaan 4.6 dan 4.7 ini membentuk fungsi yang implisit sehingga tidak dapat diselesaikan secara analitik sehingga membutuhkan proses numerik di dalamnya untuk menyelesaikan persamaannya. Nah, proses numerik ini yang digunakan adalah algoritma Fisher scoring yang digunakan untuk pendudukan PC1 dan PC2. Dalam pendudukan PC1 dan PC2 ini dibutuhkan matriks informasi yang merupakan negatif dari nilai yang diharapkan dari fungsi dari matriks turunan kedua fungsi lane likelihood-nya. Selanjutnya untuk membentuk elemen-elemen dari matriks informasi dengan menghitung negatif dari nilai yang diharapkan dari matriks turunan kedua dan menerapkan persamaan 2.23 sehingga elemen-elemen matriksnya terbentuk adalah sebagai berikut sesuai persamaan 4.8. Karena telah diperoleh elemen dari matriks informasi, maka proses iterasi dapat dilakukan dengan metode Fisher scoring sebagai berikut dengan diketahui dengan keterangannya seperti berikut. Ini pada bagian 3 kita akan melakukan pendugaan parameter model dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Sebelum itu kita perlu membentuk fungsi likelihood-nya sebagai berikut. Nah, memaksimumkan nilai fungsi likelihood ini dapat diperoleh dengan cara memaksimumkan fungsi lane likelihood-nya. Kita dapat membentuk fungsi lane likelihood-nya seperti berikut. Kita misalkan N merupakan fungsi lane likelihood dari penduga maksimum likelihood. Kemudian memperoleh dugaan parameter model adalah dengan memaksimumkan fungsi lane likelihood-nya dengan mencari solusi dari turunan pertama L terhadap beta. Nah, di sini kita mendapatkan turunan pertamanya. Kemudian hasil turunan pertamanya kita samakan dengan 0, kita mendapatkan pendugaan parameter beta itu sebagai berikut. Kemudian untuk menyelesaikan pokok bahasan yang kedua yaitu kita harus menerapkan pada data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website IDX tentang data laporan keuangan dari beberapa perusahaan manufaktur jenis consumer goods yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah perusahaan sebanyak 10 dan periode tahun 2014 hingga 2015 yaitu 5 tahun. Nah, di sini terjadi masalah di mana tidak setiap individu teramati pada setiap tahunnya. Lebih lanjut kita lihat datanya secara keseluruhan seperti berikut. Nah, sebelumnya kita telah melihat data kami yang tidak lengkap. Berdasarkan data tersebut kita dapat menggunakan metode regresi data panel tidak lengkap dengan komponen jalan dua arah. Sebelum membentuk modelnya kita perlu mencari nilai delta 1 dan delta 2-nya. Nah, berdasarkan data BI yang digunakan, matriks delta 1 berukuran 42 kali 10 dan matriks delta 2 berukuran 42 kali 5 yang susunan komponen-komponennya disesuaikan dengan penjelasan pada persamaan 2.7 sehingga diperoleh matriks delta 1 sebagai berikut dan delta 2 seperti berikut. Nah, matriks delta 1 yang diperoleh dari susunan matriks-matriks ini delta 1, delta 2, delta 3 dan seterusnya, di mana delta 1 ini terbentuk dari matriks identitas ukuran 10 kali 10 yang barisnya dikurangi dengan jumlah individu yang tidak teramati pada tahun pertama untuk delta 1. Delta 2 terbentuk dari matriks identitas yang berukuran 10 kali 10 yang barisnya dihilangkan individu yang tidak teramati pada tahun kedua dan seterusnya dengan struktur matriks sebagai berikut. Kemudian untuk matriks delta 2-nya dapat dibentuk berdasarkan definisi ini sehingga terbentuklah matriks delta 2-nya seperti berikut.
Selanjutnya kita akan melakukan pengujian asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Hasil uji normalitas menggunakan metode Lefort diperoleh pada lampiran 2 berdasarkan persamaan 2.12 2.12 yaitu sebagai berikut, di mana L hitung kurang dari L tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang kita miliki berdistribusi normal. Selanjutnya uji multikolinialitas. Hasil uji multikolinialitas ini menggunakan uji Finance Influencing Factor atau FIF dapat diketahui dengan melihat nilai FIF sesuai perhitungan pada lampiran 3 berdasarkan persamaan 2.12 yaitu diperoleh FIF sebesar 1,6343. Di sini dapat dikatakan bahwa kita membandingkan dengan 10 karena FIF kurang dari 10 maka tidak ada variabel bebas yang saling berkorelasi satu sama lain, yang artinya data bebas dari asumsi multikolinialitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada regresi data panel dapat dilakukan dengan uji Lagrange multiplier atau LM dihitung sesuai pada lampiran 4 berdasarkan persamaan 2.14 sehingga diperoleh LM kurang dari C square dengan alpha 0,05 dengan N kurang 1 sama dengan 9. Karena LM kurang dari C-tabel, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran heteroskedastisitas atau datanya memiliki struktur yang homoskedastisitas. Selanjutnya uji autokorelasi. Uji autokorelasi yang digunakan untuk uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui data memiliki korelasi antar observasi atau tidak. Pada penelitian ini kita menggunakan uji Dublin-Watson. Dibandingkan dengan nilai tabel DW, diperoleh perhitungan bahwa DW lebih besar dari 4 kurang DU, yang menunjukkan bahwa data yang kita miliki ini memiliki korelasi antar observasi. Selanjutnya, sebelum kita menduga komponen variansi Galat dan menduga model parameter model, kita perlu menentukan nilai komponen variansi Galat yang akan digunakan sebagai nilai awal dari iterasi yang akan kita lakukan sebentar. Dengan menggunakan Galat yang pada regresi biasa, kita memperoleh Galatnya, akan tetapi terdapat Galat yang tidak ada di setiap individu pada tahun tertentu karena datanya tidak lengkap. Untuk mengisi itu kita perlu menduga terlebih dahulu nilai yang kosongnya dengan mencari nilai rata-rata dari pada tahun yang ada. Kemudian setelah itu kita dapat mencari tabel ANAVA dari tabel ANAVA untuk menentukan nilai komponen variansi Galatnya dari data di atas, sehingga diperoleh seperti berikut. Kemudian berdasarkan tabel ANAVA ini dapat diperoleh komponen variansinya menggunakan rumus berikut, sehingga diperoleh nilai dari komponen variansi Galatnya yaitu seperti berikut sesuai persamaan 4.16, 4.17 dan 4.18. Selanjutnya, karena kita telah memperoleh nilai awal dari komponen variansi Galatnya, kemudian kita lanjut ke pendugaan komponen variansi Galat dan parameter modelnya. Untuk menduga komponen variansi Galat, kita dapat menggunakan persamaan 4.2. Selanjutnya, kita perlu mencari terlebih dahulu dari inverse dari matriks variance covariance sesuai persamaan 2.28. Dan untuk mencari itu menggunakan persamaan berikut ini. Dan untuk memperoleh inverse dari matriks variance covariance digunakan nilai komponen variansi Galat yang dihitung menggunakan metode ANAVA sebelumnya. Berdasarkan itu kita memperoleh matriks variance covariance inverse dari matriks variance covariance-nya, sehingga proses algoritma Fisher scoring dapat dilakukan sehingga memperoleh hasil dugaan PC1 dan PC2 sebagai berikut ini. Selanjutnya, karena kita telah memperoleh dugaan dari PC1 dan PC2 seperti berikut, sehingga pendugaan komponen variansi pada regresi data panel tidak lengkap model komponen Galat dua arah dengan metode RML
berdasarkan persamaan 4.5 dan 23 itu diperoleh dugaan dari komponen variansnya yaitu sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan pendugaan parameter modelnya. Diperoleh berdasarkan persamaan 4.13 diperoleh hasil dugaan parameter modelnya seperti berikut. Sehingga karena kita telah memperoleh taksiran atau pendugaan dari komponen variansnya dan parameter modelnya, kita dapat membentuk model regresinya. Model regresi dari data panel tidak lengkap komponen galat dua arah, yaitu seperti berikut ini. Berikut adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pertama, nilai pendugaan komponen varians galat dengan metode restricted maximum likelihood yang diterapkan pada data perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia yaitu sigma V kuadratnya sama dengan 0,090533, sigma mu kuadratnya sama dengan 0,003215 dan sigma lambda kuadratnya sama dengan 0,036753. Sedangkan nilai pendugaan terhadap parameter model dengan metode maximum likelihood estimation yaitu beta nolnya sama dengan minus 1,4036, beta 1 sama dengan minus 1,5684 dan beta 2 sama dengan 0,0505. Kedua model data panel tidak lengkap komponen galat dua arah yang terbentuk yaitu YIT sama dengan minus 1,4036 kurang 1,5648 kali X1 indeks IT tambah 0,0505 kali X2 dan indeks IT. Kemudian sarannya yaitu pada penelitian ini fokus pada pembentukan model regresi data panel tidak lengkap model efek acak atau biasa disebut dengan komponen galat. Model komponen galat pada penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan terlebih dahulu antara model efek acak dan model efek tetap dan model efek acak serta dapat menambahkan variabel-variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap pertumbuhan saham dan dapat juga menggunakan metode-metode lain selain RML yaitu MINQ, MIFQ dan lainnya. Pada penelitian selanjutnya untuk mengatasi adanya autokorelasi dapat menggunakan metode GLS pada galatnya, pada penentuan galatnya. Ya, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.